الله بعلومه وفي الدارين آمين. ربي يسر ولا تسر لك بالتمم بالخير. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو فضل عظيم. Firman Allah dalam surat Al-Anfal. Firman Allah ini kita gali maksud tujuan ayat supaya kita bisa memahami masalah hakikat batin. Adapun arti tafsir bisa kita pahami untuk syariat kalian hari-hari. Hai orang yang beriman, ujar Allah, janganlah kamu berkhianat kepada Allah, jangan kamu berkhianat kepada Rasul, jangan pula kamu berkhianat kepada pimpinan-pimpinan kalian. Pertama dulu, janganlah kamu mengkhianati amanah yang diberi. Jayakan kepadamu selama kamu mengetahui amanahnya. Dan katakanlah bahwasanya harta bendamu dan anak-anakmu adalah cobaan. Dan sesungguhnya Allah mempunyai padanya pahala yang sangat besar di anak, di keturunan, di kawin segala macam. Hai orang beriman, manakala kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan kepadamu petunjuk. Mana yang benar, mana yang salah. Ditutupinya kesalahan kalian, diampuninya dosa-dosa kalian, dan Allah mempunyai karunia yang sangat besar. Maka itu ulun dalam kehidupan ini 3 faktor yang ditinggalkan amal. Bila ikam cinta lawan Allah, banyakin zikrullah. Bila ikam cinta lawan Rasulullah, banyakin sholawat. Bila ikam cinta lawan awak sorangan, banyakin istighfar. Ketiga-tiga amalan itu something aja andaknya di selawat. Dikir ada di selawat, nangka 2 selawat itu sendiri, nangkanya istighfar ada di selawat. Karena apa? Kalau banyak istighfar nih, Allah mampuni dapat syafaat Rasulullah, diampuni dosanya, di pengampunan batin. Sudah tahu ketika kita aja tak amal ada, tak baca ada, sudah mendengar nih. Nah ini orang kada mendengar, orang kada belempu, kadang-kadang dia yang kada belempu itu kan dia Allah. Cuma yang tahu ini bila melanggar lebih dulu masuk neraka daripada penyembah berhala. Ya, pulang sedihnya tuh. Cuma orang tahu ini satu umatnya maling putar murid tahuan. Ya Allah, saya tahu jok sekali. Tapi saya tahu karena sudah kebuli kayaknya kadang dapat untuk 2 kali. Nah itu pulang keuntungannya. Nah, di mana Allah kepada manusia terutama zaman Rasulullah agar selalu menjaga dan memelihara sifat yang mulia, membawa kebahagiaan dunia akhirat, jangan sampai terhianati. Ampun apa? Ampun Rasul. Disuruh kita mengerjakan yang baik, menjauhi yang dilarang, menunaikan segala amanah. Amanah ini termasuk bini, termasuk anak. Akhirnya sembarangan laki-laki itu kalau sudah berbini, sebab itu apa amanah? Waktu nikah itu menerima amanah. Maka itu bila sudah nikah itu nilai amal ibadah dilipat gandakan sampai 70 kali. Sorangan 10 berbini berarti 70. Jadi
Awan kedua pelang bini itu termasuk dikatakan Rasulullah melebihi 2 kabur dari budak hutan dunia 3 kali lipat pelang melebihi kaburnya budak hutan dunia. Tapi bini nang soleha lah, ngaranna salihah dulu orang ibadat nang gubol tuh. Nah, jadi istilahnya kan apa 3 kali maka itu bini kita ini amanah Allah Pak. Dikatakan amanah Allah waktu mengucapkan nikah. Maka orang nak nikah itu mesti bersuara sehingga Allah ini menaikkan saudara sebelahnya. Jadi diperiksa saksinya, diperiksa pengantinnya, ada boleh pakai haram emas tintin kawin ke apa, saksinya ada pakai itu kan disangkanya. Karena kami ini jangan tahu tuh, mesti mau cincin kawin. Boleh tau, pernah tuh yang gitu. Pacau tuh, kenapa? Kalau bisa kemarin itu biniannya amas nih, katanya udah boleh haram. Kalau mau ada gram-gramnya, ada urusan gram-gram tatap haram. Jadi menanti saksi orang nikah pakai amas, tapi amas yang diharamkan amas tanganan. Ya ada pulang macam udah hukum begitu. Di jam tangan ada apa? Sebab itu dilebur ada emasnya. Nah ini nang dilebur tetap ada bendanya. Nah itu haram. Pepalit aja kan ada apa-apa, bersapoh aja kan ada apa-apa. Sebab yang hilangnya nang tatap ada bendanya itu, nah dilebur sedang tatap ada benda, nah itu nang diharamkan. Yang punya tuh orang nggak ada tanya, makanya itu umpi gini tertiba waktu adil karena ada sembarangan malah Allah Taala. Cuma untuk walan itu nggak ada tahu di hukum. Tahu di hukum sedikit aja, hanya tahu hukum cukup kan. Nah, baca Quran mungkin jangan kesembarangan. Ada 3 macam baca Quran tuh. Kita tahu bacaan Quran kayak kita di Indonesia aja. Orang tuh baca qiraat loh. Tahu hukumnya, papanya. Madoa mana ini ijazah-ji. Imam saji itu. Kalau mau para lain, jalan imamnya. Boleh. Tuh bang, akhirnya pakai nahu tuh. Sembarangan bang, tidak pakai kiraat gitu. Jadi jarak kata oleh bahwasanya angka benda anak-anak itu cobaan semua. Ya walaupun kedakalanya nafsaruan, ceramah kah. Contoh orangnya meninggal kok belum atau rumah sungguhan bekas macam-macam ditinggalkan pikirannya. Sudah mampak kita mencari mati-matian kadang-kadang atau haram atau halal atau sumber kumpul terus sudah mati. Nah, Allah menikmatilah. Cuma di dunia ini, dunia itu sudah dipandang nikmat, dipandang nyaman. Kada tentunan nyandang. Ujar kita, masih ada zaman benar. Kita, pada aku lihat orang sugi ini banyak hartanya sugi, ampun maaf, kada menikmati ini. Kenapa pengen buruk menikmati? Contoh, ya Obama, saking kebanyakan usaha kebanyakan ini soal ini penguburin senang keluar malak motor, cakap malak ini ada apa motor dilap. Nasa mujurata dunia ini menambahkan benar lawan. Netijan tak. Nang kedua pelan, karatan makan. Halo, ada perempuan lagi. HP nah kiri kanan.
Kadang bisnis urusan dia Pak. Kadang menikmati makan. Kita melihat sini banyak mobil, sini rumah kenal, sini banyak masih wajar. Biarlah. Sini menikmati lah. Koyohan sarian, Allah sasak ini, sasak darat, sasak koyohan lah. Kadang-kadang sampai yakin tidak larut. Jauh tahajud. Jauh. Nama lihat aja nyaman. 90% orang kaya nama lihat aja nyaman. Nama nyandangnya ada tentu. Apalagi sudah berkaitan harta itu. Abang paman pinjam di bank. Nah, leseng nggak apa. Bulan muda jenek berpikir. Kakak kita nih nyaman bang, cuma nyaman kita ini kan disengwitan. Hendak ini kadang awal, duitnya tidak. Tapi yang pikir-pikir, nah kita pikirkan apa orang benar-benar orang sudah mati. Kadang aku pikir sedih, kan? Mencari mati-matian, ditinggalkan nih Pak. Yang dulu tak ada duit kita ini ada usaha banyak. 1 triliun diberi alat rajin begali. Habiskan 1 juta sehari makan. Orang kayak aku nih pernah habisian duit ada usaha 2 miliar aja sudah. Jangan nak di bank jangan. Umur 77 sudah, paling umur 30 pernah. Sehari aku habiskan 1 juta. Sebulan 30 juta. Ya Allah, setahun 360 juta. 360 setahunnya. Iya lah setahun 360 juta. Ayo, 3 miliar 600 saja. Kamu umur 10 tahun, tapi habis lagi kan 1 juta tahun belanja makan. Nah, kada usah masak. Sebab masak disukan tulakan nasi kuning, tengah hari rawan, sore sop. Itu disukan kan ada jadi bisa pandangan. Kadang habis kita sehari kan. Ayo, anak umur 10 tahun begini disimpan di bank begini. Kenapa? Bapak kada kawan. Bapak kadang apa banyak orang di antara punya harta lagian untuk asid akhirat kedadanya simpan menyimpan ingkinnya garing sudah garing nah ketahuan sudah wayang garing itu kan terpikiran duit lagi kan terpikiran rumah tangga lagi kan terpikiran anak diri lagi nanti pikir apa ayo pikirannya mendadak makanya sugihnya kita pakai harta itu sekalinya kadang kau menyelamatkan harta tadi kita patuh garing tetap mengerti garing tetap sembahyang enak coba mana agamanya kededak garing duit banyak nak dijadak dibaca biar nape kan pikir gua garing kenapa manusia ini dibedakan kan malah itu innama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha innahu ajrun azim bahwasanya kata mereka harta benda anak itu cobaan dari Allah. Kamu bisa memelihara amanah Allah tadi anak, harta, benda dan juga itu ada pahala memberikan nama besar jatuh kalanya. Maka itu jurun biar semua rasa menolong tak ulun nggak sama jam renung kita. Sehari ke sehari. Awak sambil beruyuh. Rasakan makan sudah tua sambil berkurang. Hendak aja bang, tapi daya kada kayaknya nanti. Amun amal ibadah kada ada masa hidup
Subhanallah. Wal akhiratu khairu wa abqa, akhirat kekal gitu. Sedih ya. Apakah dia nyaman dalam kubur jelas semuanya. Babaya masuk manusia dalam kubur 1000 kilo sudah mencium bau ulat mendatangi semuanya. Makanan datang. Tapi dalam marifat batinnya katanya akan ada amalkan Allah Ta'ala, maka dibukakan Allah, direnggangkan Allah Ta'ala kubur. Dibukakan Allah, dibukakan, dihendak dipecah kita, direnggang yang bagus. Allah, nah mencari ke tanah, dijepit di tanah, kata ulang. Cacing. Ini kayak dalam kamar lah, kenapa tak? Dibesokkan pulang oleh Allah Ta'ala, apa? Allah. Kubur itu menjadi kebun-kebun surga. Allah. Orangnya gurih. Entah pikir situ, Allah ayam. Umurnya kah kusuk. Banyakkah amal ibadah pun. Jadi manusia harus sadar jujur. Mengontrol menganalisa keadaan diri, sadar jangan kada sadar manusia. Kita dimatikan kan. Kita kada terasa kawitan dasanak memerintah sepupu sudah banyak meninggal kita. Almarhum semua ke pangkatnya, ketinggian pangkat almarhum. Kita minta dunia jadi nah pikirnya. Kita pasti jangan kan camat kalau mati itu pasti itu bisa ada. Siapapun kaya pun tatap mati. Kalau nafsin dai kata tiap-tiap kami berjauh pasti merasai mati. Ini logikanya. Apa nak kita sensasiakan, nak kita hartakan dalam hidup kehidupannya. Isian jam cincin segala macam ditinggal. Kacamata ditinggal semua. Ada di bawah. Mencari kedangkalannya, memulakan bertahu halal haram sunat semuanya. Kematian ditinggal orang kadang sang gitu barga daki nakal barga digusuk ditinggal orang daki dia orang ditinggal. Kenapa? Oh berarti kada nyaman orang dapat dan Allah Ta'ala kamu kada bersih dia itu betinnya. Sekalinya itu Allah harus bersih, isyaratnya bajunya kapannya putih harus bersih. Jahirnya ada Allah bersih, batinnya bersih. Amunnya ada marifat tetap kotor. Amal ibadah jahir lo suami wajibnya sebetulnya ada terima Allah dari marifat ikhlasnya. Napa Tuhan madakan walau asrakul labita anhum makanu ya amal. Kalau mereka masih mempersekutukan aku percuma lah amal perbuatan mereka kada sendirian. Maka itu menggantung orang salah hidupnya. Dan kita mati-matian kejar mengejar, nah kita makan bang. Besokan tengah hari malam guringan. Bang guring kepikir pulang. Kebanyakan tatap pertanyaan Allah Ta'ala. Ikra kita kapa minum sekali yang maka mereka hasilkan. Sedih dan kalau mengingat kita. Maka itu ya Rasulullah, Allah hendak menghapus akan menghilangkan dosa orang yang dikasihinya, orang yang disayangi oleh Allah. Allah nama hapus dosanya. Kalau hanya amalnya sampai akhir hayatnya, ada terhapus dosanya. Kebanyakan dosa. Lalu diletakkan Allah banyak musibah juga, kegeringan segala macam. Disabarkan Allah Ta'ala. Nah itu menghapus toh. Amun beramalnya ada cukup hanya beramal menghapus dosanya. Lalu letakkan musibah. Dan jadi aku kita mengontrol macam itulah. Musibah dibayarkan Allah soalnya alhamdulillah. Nah, ada pulang kebaikan yang luar biasa kan tertara. Tapi si manusia itu kadang mengerti itu. Kebaikan yang luar biasa. Kita ini didengki orang, dijalimi orang, dimacam-macami orang. Tuhan itu sebenarnya hendak mengangkat derajat kita.
Asal inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mengembalikan kepada Allah. Itu judulnya. Jadi aku tahu macam itu, Tuhan memberikan kehormatan, Tuhan memberi kebaikan yang luar biasa. Sangitlah kita dengan orang tua. Kadang perlu sangit ya Rasulullah. Malah alhamdulillah, amun orang sampai tambahi lagi ya Allah. Hah? Akhirnya tak disayangi. Ya, kita tambah, ada kita bisa jauh makan, belainnya minta tambahi akan lagi. Ini secara syariatnya. Sebab amanah Allah yang pertama, lawan kita ini kalau kita ambilkan lipos-lipos di muntungnya, lipos hidungnya amanah pertama. Jadi secara syariatnya itu jarulun lah kita katakan sisa-sisa umur kita ini beribadah segala macam. Ulun ada semalam menjalan cerita pernah memerintah Bang. Jadi itu ratusan umurnya. Tapi kalau dia kemana-mana lagi Bang, udah apa oleh Allah kebun kami itu bikin mana-mana akal mudah gitu. Kedua hari-hari sesata sehari paling berat 2 hari sata. Umur sudah hari-hari lancarkan karena diulang licin jalan karena dilagi hari-hari. Dia mengaji tamat 5 kali tapi setahun sekali. Gitu aja. Jadi itu meninggal dibawa oleh keluarganya ke jihad, dimandiin. Pemandian itu nang sudah 40 tahun pemandian situ menangis. Kada pernah aku melihat pemandian 40 tahun sini berat mulai masih gitu sampai sekarang kada pernah melihat orang lain. Umur ratusan tahun orangnya semua berubah halus tahun kancang semua ini kayak umur 30-40 nomor 100 halus mantapnya nangis. Kada pernah aku menjadi orang ini apa umur 100 kayak umur 30-an aja. Kada ada kekarutan ini kada kacak 103 tuh halus bertiga aja gini ada halangnya. Sebab umur 100 itu tahanan Allah manusia. 80 dihapus dosa separuh. Umur 90 habis dosa dulu akan datang dihapus Allah. Umur 100 jadi tahanan kesenangan Allah. Tapi mencari umur situ lucu. Anda kira umur 100 saat ini dan kalimpanan. Kalau meninggal 100 masih ada pertanyaan. Kada ada. Umur 190 kan bisa lagi ada pertanyaan lagi. Kenapa ditanya orang bisa? Tanya lagi. Merdeka dalam makhluk itu. Apanya? Nah, ini dikatakan orang yang soleh, orang salihah. Itu keadilan Allah. Banyak sembahyangnya. Puasa ada, sembahyang ada. Tapi Islam lah. Tapi umur aku akan salah satu. Di dalam kubur kada ada pertanyaan lagi. Hisapan tetap. Kita mau ambil jumlah. Beramal dari apa juga tinggalkan sholat. Semua amal ibadahnya kadang diterima oleh. Nah ini amal ibadah diterima Allah Ta'ala. Orang sembahyang itu. Ayo. Kada sedih lah. Biar umur pesantren, biar umur masjid, kada diterima. Malah dia juga diancam dari Rasulullah. Antarakan salat tak muta'amidan bahkan kepada dia. Siapa meninggalkan salat disengaja kafir dan nyata. Maka itu jar ulun sampian jadi pegawai. Jangan kepegawaian pian sampai menghilangkan untuk sembahyang. Sampian jadi seorang buruh. Jangan buruh angkutan pian melupakan sembahyang. Sampian jadi pedagang. Jangan dagangan pian untuk melupakan pian untuk sembahyang. Sampian susah. Jangan kesusahan pian untuk melupakan untuk sembahyang.
So bewirit kan bewirit panjang aman sebaiknya penting. Apa jadi buruh, jadi pedagang, orang kaya, ke pejabat, ke apa juga pun, termasuk buta kan, tuli kan, udah boleh tinggal apa? Itu ciri-ciri kewajibannya, tanda-tanda orang disenangi Allah, lawan orang dicintai Rasulullah. Maka itu banyak kita melihat sambil tua sidik sambil mencari banyaknya tak sambil tua sambil mencari sambil cilik sambil segala macam terbaik di kampung sambil Tuhan itu salah ciri-ciri orang ahli benar. Sebaliknya biar untuk pakai dia sudah mau tapi sambil bagus sambil bagus itu termasuk ciri-ciri orang calon diampuni oleh Allah. Jangan usah kelihatan, gak usah apa-apa kelihatan kita. Sekarang kita gali. Ya ayyuhalladzina amanu la taqunullaha war rasul wa taqunu amanatikum wa antum ta'lamun. Ai orang beriman dan dipanggil iman ilmu, iman taklid, iman ayat dalam pandangan hakikat. Nang mana taklid awan guru, nang taklid awan ilmu. Atau digarap dalam ini dikiau. Banding katakan supaya tak iman hak. Iman hak itu nang bujur pinanduk lawan Allah. Coba kita merenung sejenak. Allah Ta'ala itu sebujurannya. Jadi bukan hakikat, bukan syariat lah. Lawan kita tuh kan sudah pinjaman. Kalau kan membayarkan kadang. Sebab dari awal kita tidak ada. Cuma antara sifat berbentuk macam ini, tajallinya Allah. Nah, mata bisa melihat. Nama tajalli itu mengurangkan roh. Wa nabatu bihi min ruhihi. Aku masukkan roh ke dalam jasadnya sampai mata melihat. Jadi nak melihat itu roh, nak mendengar itu roh, nak bergerak itu roh, nak tahu itu roh, nak rasa sakit zaman itu roh. Roh itu oleh kerja, roh itu apa? Nah, jadi sebenarnya jasmani nak ada ini nak kita ada. Jasmani ini bukan rahasianya barang mati. Cuma kita tahu barang mati, kita rangkai, kita kontrol jasmani itu hasilnya dari apa? Nah ini segi 4 unsur tanah, api, air, dan angin daripada normal sifat Allah. As-sifatu ka'imam bizatihi, sifat itu berdiri kepada si ampun diri. Status sifat tahulah. Menjadi segi batin, hati, roh, nol sama. Berarti batinnya itu dari Nur Muhammad, jahirnya dari Nur Muhammad itu diberikan nurin ala nurin, cahaya di atas cahaya. Sedangkan kita tahu nur itu apanya oleh Allah. Sifat rupanya satu sifat la haula. Jadi jangankan manusia yang sudah ma'rifat ini hendak mengaku Allah, hendak mengaku manusia itu ada kawan. Kenapa? Dasarnya manusia itu ada memasangkan kita. Ayo. Jadi semua ada ini. Kullu yaumin huwa fi sya'n. Kata bacaan kita la ilaha illallah kullu yaumin huwa fi sya'n. Jadi Tuhan berikan Allah. Nah, sesaat dia pun ada terlepas dari kemuliaan Allah. Jangan memikir sedetik pun kada terlepas dari pengawasan Allah. Dia akan tertib saya wajib kita percaya. Pada hakikat bukan itu dimaksud. Kenapa kada terlepas sesaat dia pun dan ada siapa? Jahilnya sifat Allah, batinnya af'al Allah. Jadi manusia itu sifat dan af'al kelakuannya dibuka rahasianya. Sekalinya lantaran mewujud Nur Muhammad tajallinya diri Allah di situ berbentuk ini insan ngarannya.
Maka itu bergelar raha. Sambikian kita rasa. Ada kita mengatakan, amun sudah pemakaian di sini susah kan? Kita perlu kecewa. Nanti kecewa itu ada ikan. Ikan itu kan beda. Aku mau pati kecewa. Bila kecewa itu ikan. Bila sumbung itu ikan. Enak ada jangan macam-macam. Jahir wujud nur tajallinya diri. Kalau si nur tadi jalan matanya. Lalu nampak bagaimana insan. Jadi kalau kita buka rasa Allah itu dan wajibah wujud diri itu nampak benar Allah Ta'ala. Kamu sudah mengenal ini, mengapa hendak dicari sensasikan? Jadi pejabat, jadi orang kaya, jadi orang pintar, jadi orang alim. Napa dia katakan seorang negara alim itu inya surangan ilmunya, inya kaya hartanya, pejabat pintarannya. Ada masalah. Ada manusia. Kita susah kiri sekalipun, susah benar kita. Alhamdulillah, sebab kesusahanku ini keinginan Allah, ada keinginanku. Aku ada sakit hati susah, urusan ini. Tapi dia Allah itu jujur aku, wallahu ganiyun dan alim, aku kaya kok. Di mana kekayaan kok? Secara logika harta benda, kekayaan kok dari ujung rambut sampai kaki itu nyata aku wanita itu kan. Tuh kekayaan itu kan. Kamu tidak lah. Nah, jangan kadang itu jangan umpat kepada yang ada. Nah, kadang itu jangan macam-macam. Kadang. Yang kadang keluarga di Palestina tuh orang hari ditimbang sakit hati kan lah. Ada. Karena di sana cuma solidaritas keislaman kan. Kasihan orang Islam di sana sahabat inamal ikhwatun orang beriman itu bedang sana. Perasaan. Nah, kenapa perasaan? Dirasa itulah aku ya Allah. Dirasa itu aku ya Allah. Rasa itu ya rahasia. Contoh, ini kipas angin. Dengan gerakan kipas angin mengeluarkan angin. Dan melihat anginnya lah. Tapi merasa enggak? Nah. Mereka Allah Ta'ala ada. Merasa ada? Begitu ada. Sama. Maksudnya Tuhan diibaratkan. Nah merasa itu aku sendiri dari ikam. Dia Tuhan kami tempat-tempatan lah. Nah. Jangan tempat-tempatan kamu aja Allah Ta'ala. Semua caturan kok dunia ini. Maka itu laksana kita ini pemain sendiwaranya. Dunia panggungnya Allah sutradaranya. Jadi kayak apa aja pemain sendiwara ini yang memegang peran gersingwitan ya kali benar. Iya loh. Tapi pas sudah memainkan itu sama ya. Nah sudah dia di kubur tuh bila lah. Kada orang kaya, kada orang taat, inna akramakum bila atqakum, taat inang memuliakan dia Tuhan. Taat itu apa? Taat secara syariat ini pas taat pada yang kau menyatakan aku itu jalan tanah. Itu juga aku tuh selamat tuh. Amin amin aja deh. Maka itu diibadahkan dia Rasulullah. Atau hadis yang ini kenali benar. Innallaha qad harama 'alan nar. Allah mengharamkan seseorang itu atas api neraka. Mana? Qala la ilaha illallah yabtaqi bidzalika wajhillah. Sungguhnya Allah mengharamkan seseorang itu api neraka. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah tapi menuntut wajah Allah. La ilaha illallah bilisan. Tiada Tuhan melainkan Allah. Biar arkan anil fahsya'i wal munkar. Biar jinak menuntut wajahnya siapa pun itu menuntut wajah. Berarti untuk menuntut wajah itu man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya kenallah kepada Tuhannya. Amun sudah kenal kepada Tuhannya, amin amin aja. Aman daripada itu Allah. Haram jangan orang. Sedikit banget. Ada mana la ilaha illallah sedikit mana nih menuntut wajah Allah jelas. Innallaha qad harrama 'alan nar. Innallaha qad harrama 'alan nar. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan seseorang daripada api neraka. Namanya man qala barang siapa qala mengucapkan membaca
Nah, ini kada Tuhan dengan Allah yang tadi bidalika wajhillah. Berzikir tapi menuntut wajah Allah. Apa banyak-banyak orang berzikir kada takut wajah Allah. Nah ini ditutulah Rasulullah nang menuntut wajah Allah. Artinya kalau dikemukakan nang merasakan la yazkurullah Allah kadang menyebut Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, siapa nama suara di puntungku? Neon rencana. Siapa nama lihat di mataku? Kamulik nama pandai di puntungku. Sakanya roh. Jadi roh itu siapa? Berarti ini nang bujur berzikir merasakan menuntut belajar. Orang sembahyang merasakan roh nang nyumbang roh. Ini menuntut belajar lah. Kadi zikir aja sembahyang. Orang berjalan kadi nang berzikir aja. Berjalan untuk belajar Allah. Ini merasakan lingkang siapa, dengar siapa. Ini alpa. Kamu kada kenal di diri, nandulah melingkang kudretnya. Nak melihat besarnya, memukandir kalamnya, nak mewujud kenyataannya. Ayo, kada kawan. Maka itu man arafa nafsahu maka ada arafa rabbahu wa man arafa rabbahu fasada jasada. Barang siapa mengenal dirinya, kenallah kepada Tuhannya. Amun sudah kenal betul, hitam kena dilagi ya letaklah. Siapa yang enggak? Allah juga angkat dengan keluar sikap tetap aku itu. Amun sudah tahu kayak apa memakainya, dia maiskan lahartin wala soten. Di mana hendaknya? Dirasa. Nang tahu maka tahu, nang merasa maka merasa. Jam 11 pengantin jauh benar nih. Nah, sadang aja kalau sudah kena kawa ya piyok. Padahal di mana sudah jangan kawa harus pun. Apalagi Allah nggak harus sudah melihat serupuk kacung, nggak sudah melihat asianan. Alhamdulillah kawa. Dan jadi kata Bapak kita berkematan lah, mudah-mudahan kita kawal memakai ilmu Allah Ta'ala. Ini kita empat mulut kita 4 faktor sedikit berapa faktor. Tuhan punya nama Allah ngarannya. Tuhan punya diri Muhammad orangnya. Tuhan punya rupa Adam rupanya. Tuhan punya rahasia insan orangnya. Jadi kalau hendak tahu Allah Ta'ala, cari rahasia insan. Dibuka rahasia insan, jahirnya dari Nur Muhammad, batinnya pun Nur Muhammad. Sabiqian rupanya isi Allah. Ada kita lah. Maka itu sampai Allah mengatakan fa'ija ja'a ajaluhum la yusta'atau wa la yustaqim. Kamu sudah sampai masanya. Nah, sampai masanya secara syariat kok menunjukkan jadi aturan Allah. Kalau kita lain, kalau sampai masanya kamu nikam tuh aku, adik kamu dah. Pelingkang kau gara-gara sampai masanya. Kamu nikam kada bilang juga sampai masanya kamu aja. Ayo jaminan kita kaum makan. Ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib-wajib kita bersebut Al-Fatihah.